sharing inspirasi bersama Papa Mika Channel. Ya. Oke, kasih applause dulu. Terima kasih sudah diundang ke kediamannya Mas Aurika atau juga fotografer. Sama-sama Mas, matur nuwun juga. Kebanggaan aku bisa datengin akhirnya salah satu orang yang bisa jadi inspirasi. Inspirasi Biasa Mas. Aku kan dulu foto Mas. Oke. Foto terus buat video juga. Oke, siap. Cuma kedengar kan buat live streaming. Aku belum live streaming, ya masih video biasa, nanti tak edit lagi gitu. Gitu Mas. Dari foto terus ke video, sekarang buat ini Mas. Kayak podcast. Podcast ya, mudah-mudahan bermanfaat sih Mas buat banyak orang. Oke teman-teman sahabat Golfoto, kita udah kedatangan Papa Mika, kita mau ngobrol banyak hal khususnya tentang fan football, tentang rekam, tentang videografi. Nah ini beliaunya udah ada di sini. Menyempatkan diri loh ini, aku luar biasa kagum, memang benar-benar perjuangan tenan dari Karanganyar, Boyolali lah. Itu tadi habis job ya Mas? Tadi di Mini Soccer, Boyolali. Misalkan Boyolali, Boyolali itu. Terus mampir sini, nanti lanjut kerja lagi ya. Kerja semalam. Lanjut kerja lagi di pabrik. Jadi waktunya ya kita manfaatin lah. Ya. Oke Mas, Papa Mika. Papa Mika ini kan nama brand vendornya foto ya? Video ya? Ya, video ini bola, bola streaming. Nah, nama asli jenengnya Papa Mika loh. Aslinya Agus Mas. Cuman kan dulu awal-awal gaya konten sebelum bola ya, dulu kan gaya buat video sasae lah. Cuma iseng-iseng waktu dulu itu buat nama sing agak inilah familiar, apa sing unik lah gitu. Beda ya. Terus masa ya Agus. bukan Tegalu. Loh, angel lah kayaknya nek Agus ya, maksudnya susah diingat lah kan nama pasaran. Terus kebetulan anakku kan Mikael, panggilannya Mika. Ya wis Papa Mika. Asal-usulnya namanya itu. Terus dulu itu ya sebelum bola kan kontennya sembarangan, jadi asal-asalan. Jadi nggak kepikiran buat nama channel yang nyerempet ke bola-bola gitu. Jadi Papa Mika akhirnya pakai nama itu. Misalkan langsung konten bola kan ada footballnya atau apanya itu di belakangnya. Ya wis terlanjur pakai nama itu, terlanjur sudah nyaman, dikenal ya. Udah terlanjur dikenal juga, ya wis akhirnya pakai itu aja. Ya malah membawa berkah ya. Alhamdulillah. Oke. Nama aslinya Agus ya. Agus. Ini Agus banyak yang tahu belum banyak yang tahu. Ya kadang ya nek sing ini sih. Nama aslimu siapa tuh Mas? Agus Mas. Tak kasih tahu Agus niku malah bingung. Maksudnya susah ngingetnya, ya wis Papa Mika aja. Berarti memang dari awal udah ada ide pemikiran yang unik, yang beda itu ya. Papa Mika ya. Memang akhirnya sampai sekarang dikenal banget ya. Alhamdulillah. Nah konten pertamanya sebelum mulai itu konten band yang dibuat? Dulu itu ya nge-vlog gitu, pas waktu kondangan terjago gitu juga dibuat video. Ya sembarangan sih, terus akhirnya kehabisan ide, gaya pemeneh, bingung. Terus akhirnya di Karanganyar, di tempatku, kota asalku. Waktu itu ada turnamen ASKAP Karanganyar. Terus kebetulan di dekat rumah itu ada lapangan di desaku itu. Iseng-iseng tak liput tiap sore kan, tiap hari ada waktu itu. Terus keterusan jelalah yang nonton lumayan, ngeditnya gampang, nggak mikir konten gitu. Terus malah yang penting ada video ada buat YouTube, ya wis akhirnya keterusan sampai sekarang gitu. Menarik juga ya perjalanannya. Itu tahun berapa itu Mas? Ya kurang lebih 2 tahun yang lalu ya. Saya keingetan. Semua
ini habis makan teman-teman. Habis makan, ini habis maghrib. Dipotong rabu. Apa? Lanjut. Kayak Wis nih. Ya wis habis askap itu selang 6 bulan pokoknya. Itu masih belum ada pendapatan itu. Oh berarti masih sukarela gitu ya? Itu waktu dulu itu masih pakai HP ya. Liputnya pakai HP. Askap selesai, nggak selesai sih, ada corona atau apa itu, nggak lanjut lah itu. Ya wis akhirnya kemana-mana ada pertandingan bola tak parani, tak liput gitu. Akhirnya ada yang nanya, tarifnya berapa. Aku mau jawab juga bingung dong, pakai HP kan, arep ngarani, yo rapatun. Jadi yang dulu waktu awal-awal itu bareng fotografer siapa gitu kan sudah ini bayarannya lumayan 200 ke atas. Yang aku masih belum dapat ini pendapatan, harus mau apa itu, ada yang nanya kan seikhlasnya wae mas tak. Yo pertama ada 20.000 30.000 ya tak ambil. Terus akhirnya kepikiran siapa tahu dari 20.000 ke 30.000 bisa jadi rezeki. Terus akhirnya tak ini usahakan waktu itu dari HP beli handycam. Di handycam itu murah aja, yang penting terjangkau, bisa digunakan. Terus mulai ada penawaran-penawaran, mulai pasang tarif waktu itu 50 sampai 100 gitu kan, kayak gitu. Sampai akhirnya bisa update alat keterusan sampai sekarang, alhamdulillah. Malah ini ya sekarang ada timnya ya Papa Mega itu ya. Ya alhamdulillah bisa buka cabang. Berapa timnya total ini mas? Banyak sih, yang longgar aja itu teman-teman ini sih, teman-teman kerja, ada adik saya juga, adik kandung tak ajak, siapa yang longgar gitu aja. Misalnya nih kayak tadi sore dalam satu waktu itu ya, kira-kira bisa menerjunkan berapa tim ini nyoteng live gitu? Kemarin ada 4 sekaligus loh. Yang dari awalnya HP aja, terus berkembang sampai waktu bulan apa gitu, sampai 4 sekali sore itu 4 kali satu waktu 4 ya. Pakai ini kamera yang gede semua itu apa? Yang gede 2, yang kecil 2. Oh, yang kan kecil yang ini 2. Wah ya luar biasa ya mas perjuangannya. Alhamdulillah. Jadi kayak gitu teman-teman, awalnya Papa Mega buat usahanya, bisnisnya awalnya iseng, terus bisa sampai sekarang dikenal. Alhamdulillah. Nah, channel YouTube-nya kan ada 2 tuh Papa Mega. Papa Mega channel sama Papa Mega Multimedia. Nah, dua-duanya subscribernya besar, gede-gede semua kan. Ya yang baru yang kedua belum ini sih, belum bisa menetes. Wah punya aku masih dikit juga. Tapi ya aku percaya kayak prosesnya jenengan tadi kan, record video. Rezeki kan kita nggak ada yang tahu. Yang awalnya iseng, alhamdulillah sekarang malah jadi ini lebih dari cukup lah penghasilannya. Betul banget mas. Nah, kalau kata bapakku tadi mas, bapakku kan ya orang seni juga, seni kan, jadi lebih ke seni tradisional sih, kayak wayang gitu. Jadi ada punya idolanya, namanya Ki siapa ya datang tuh ya? Aku ya. Sopo Ki Anom Suroto. Oh yes. Jadi tahu mas Agus Ki Anom Suroto. Dengar namanya sih. Nah itu masalahnya aku juga agak itu mengikuti kayak quotes gitu. Jadi golek jeneng saya, jenengnya saya itu enggak lagi itu jenang. Oh gitu. Dari 20.200 mungkin sama 2 juta ya satu walat, apa makan tuh dari satu ya. Kalau dulu waktu aku masih pakai HP ini, aku nempel nama yang udah tenar. Maksudnya waktu dulu adalah di Karanganyar itu ada Persika Karanganyar. Nah waktu itu ada ini apa ya, setelah mati suri berapa tahun gitu loh, mau comeback gitu, ikut Liga 3. Nah akhirnya aku iseng, mas diliput boleh enggak? Terus dari adminnya boleh, terus aku
hampir tiap hari waktu latihan itu ikut ini Persika. Dia nempel nama besar dulu. Jadi nggak bisa langsung besar itu nggak bisa. Langsung besar itu tetap proses. Jadi mau instan pun harus nempel nama orang dulu. Alhamdulillah itu kan pas ngeliput Persika itu bisa sedikit-sedikit bisa naik terus namanya. Terus melambung terus namanya. Sampai kemarin Persika di Liga 3 ya masih ngeliput juga ya. Kebetulan waktu mainnya di sini aja sih di seluruh raya ya. Kalau yang awal-awal yang akhir-akhir ini enggak. Yang dulu pas waktu awal mau ada Liga 3 tahun berapa ya? 2021 apa 2020? Oh, yang tahun kemarin enggak berarti? Enggak. Tahun kemarin kan liganya di stop sampai saat ini malah lanjut oleh Liga. Karena saya sendiri sudah akhir-akhir ini sudah cukup sibuk jadinya wis gak ini sih. Sudah gak ikut. Oke. Ya bisa dikatakan Papa Mika ini pionir ya. Pionir video live streaming di seluruh raya. Aku awalnya gitu Mas. Kan aku buat gol itu kan awalnya ya sendiri foto, terus video. Nah pernah dalam satu waktu ya kelabaan tadi Mas. Ternyata ada yang booking lebih dari 2. Nah akhirnya ya ngajak temen tim gitu. Aku ngomong ini loh, yang Solo yang mau Papa Mika wis terkenal banget, wis kondang ini. Gitu aku nge-share ke teman-teman gitu. Terus ya itu ternyata dari tahun berapa tadi berdirinya Mas? Kurang lebih 2 tahun ya. 2020 ya berarti? 20 apa 2021 ya? Lupa aku. Pas Covid ya? Pas Covid. Nah itu berarti pas awal buat belum ada sama sekali ya yang jasa belum video belum ada. Kalaupun ada ini sih dari video wedding biasanya. Tapi wedding kan maksudnya nggak melu-melu nggak fokus ke bola. Kalau aku waktu itu fokus ke bola, alhamdulillah malah jadi rezeki. Malah sampai alhamdulillah kalau luar kota juga sering. Oke. Nah video dari tahun itu sampai sekarang terus kan bisa dikatakan ini tuh industri baru ya Mas. Football. Itu kan fotografer ya wah menjamur banget lah. Terus karena kemarin Mas Martin wasit itu juga banyak banget. Ambon, gokil banget gitu. Terus diprotes lagi. Terus video perkembangannya gimana kalau menurut jenengan Mas? Apa ada yang tumbuh baru berdatangan juga? Ya pasti naik turun sih ya. Maksudnya kalau rezeki kan harap banyak terus kan nggak mungkin. Pasti ada pasang surutnya. Kalau di tahun kemarin itu kebetulan aku ada dapat kontrak selama sekitar 5 bulanan lah di liga rumah sakit antar rumah sakit Solo Raya, alhamdulillah itu. Terus juga ada dapat kontrak Liga Top Skor Surakarta, itu kurang lebih juga 4 bulanan. Habis bulan Desember kemarin dari Juni apa Juli gitu. Liga rumah sakit itu 5 bulan waktu yang sampai. Ya, lama ya. Tiap hari Sabtu dan Minggu. Kalau Liga Top Skor itu tiap Sabtu pagi. Oh, enggak tiap hari ya? Enggak kira tiap hari aku yang kesel. Tiap hari jebol. Gak kuat, cek pabrik bareng. Oke. Nah, band kita itu ketemu di mana Mas? Ingat nggak? Mini shop ya? Enggak. Bukan. Aku ingat nih Mandala Krida dulu. Apa ya sih? FGFC. Oh main? Aku nggak main. Oh nggak main. Kan waktu itu habis patah kaki. Kesana aku cuma pengen sowan sama teman-teman, pengen ketemu kan. Nah, teman-teman main, aku cuma melu dolan karo moto nih lah. Moto aja kan yang live streaming lah. Pas waktu itu diajak teman-teman fotografer Solo Raya main di Mandala Krida di Jogja. Ya itu kan. FG Solo, Jogja sama Semarang ya. Dengan waktu itu dari kota lain kita ya belum ada ya Mas video. Belum. Masih jenengan kan. Video itu ya. Oke. Nah, aku DPR kan belum tahu jenengan belum pernah ngerti ya cuma channelnya harus dikenal banget ya. Nah, di Mandala Krida itu kok kan ada pintu masuk stasiun itu.
Ada pintu masuk ini kok ono wong nyurung pintu ini, tak kira itu kan parkir. Baik, oh ini loh yang namanya Papa Mika gitu kan. Wah, unik ya penampilannya kan. Dulu kan dikucir rambutnya. Kan? Saiki aduh biarkan gondrong. Saiki ya jos Mas. Aku malah Padahal wis tua padahal wis 30 plus. Oke, di mana karo diminum Mas? Oh. Lah guys. Nah terus Papa Mika membuat dikenal dan kebutuhan kan banyak tadi kan. Terus orang-orang ternyata yang buat video juga termasuk aku kan. Termasuk aku ya, aku masih sambil belajar sih Mas. Tapi kan juga dari namanya kan Goal Foto kan. Goal Foto nggak video itu rada koplak kan. Rada lucu kan. Ya sejauh ini banyak banget fotonya sih Mas. Aku jane nek iso kon ngomong jujur ya dari foto ning video iki Mas. Enak video sak pole Mas. Tenan. Enak video sak pole Mas. Walaupun aku nggak live ya, aku masih ngedit ya. Editnya itu nggak terlalu berat gitu. Ora kosong. Simpel. Nah, ngedit foto itu takutnya abot banget. Aku mah mudeng. Belum pernah nyoba ya foto ya Mas. Ini ada cerita menarik ini Mas. Gimana? Sebenarnya aku itu duwe sik lagi iso. Tipenya ngene lho. Misalkan kayak ini dari update alat ke HP ke handicam ke HP laptop. Lah aku itu beli laptop mau masukin email itu aku buka Google. Apa email itu adnya nulisnya piye? Ngetik piye? Aku ngasih buka Google. Masalahnya aku kan yo gaptek juga. Jadi aku belajar sampai alat-alatnya apa aja yang dibutuhkan, caranya gimana itu lewat ini YouTube. Jadi YouTube kayak YouTube. Jadi semua yang tak pelajari itu orang yang ngajari. Jadi ajar dewe sama YouTube, buka YouTube, ngasih apa jenenge? Ngalbok email ini pakai tengok Google. Ini ngetiknya piye? Ngasih bingung kau sih, sakit gaptek itu. Jadi orang dua tadi orang sinar. Jadi belajar iyo karena kata terlambat lah. Ibaratnya aku umur 30 lagi iso nyekel laptop. Malah gawe aku hampir tiap hari nyekel laptop sekarang itu. Ya benar sih, hampir sama kayak aku juga Mas. Aku kayak misal kamera tuh nggak punya sendiri ya susah. Kan pakai Canon aku. Pakai Canon di kayak brand lain kayak Nikon, Fuji. Aku ya bingung juga Mas. Bingung juga sama Mas. Tapi memang ada orang yang sifatnya ya bisa dikatakan cerdas lah Mas. Terus lagi nyekel semenit langsung bisa. Nah itulah yang membedakan biasanya orang cerdas itu kan meremehkan Mas. Wong sing ya kayak dhewe butuh proses kan menghargai itu tadi, proses itu tadi Mas. Ya dulu itu waktu awal ya minder jenenge apa yang lain fotografer harus bayaran jadi ini ya konten gua HP nol sukarela selama ya kurang lebih 6 bulan dan memang dari bulan Juli terus Februari tahun depannya baru update laptop pakai handycam terus pakai laptop itu terus keterusan sampai sekarang. Hampir buka cabang sampai buka cabang ya. Tapi itu sama di Karanganyar semua ya Mas, teman-temannya? Yang ada yang Solo juga sih, teman-teman ini kerja tak aja. Ya alhamdulillah bisa membagi rezeki. Nek dewi aku ya ra iso, maksudnya dalam satu waktu berapa ini momen langsung double kan aku Ronald ini kan ra iso. Alhamdulillah iso membagi rezeki. Kecuali Naruto jurus bayarnya bisa. Nah sejauh ini Mas ada kayak apa ya kompetitor pesaingnya apa misalnya dari Papa Mika enggak? Apa memang kita itu sama nyari rezeki dari situ? Ya aku ini berkaca dari fotografer misalkan mau sementara awal-awal kan baru aku misalkan terus ada yang lain ikut-ikutan misalkan ya aku berkaca dari
fotografer lah, tangguh panutan mereka aja. Misalkan dalam satu lapangan ada beberapa fotografer aja, akur-akur aja misalkan. Ya aku ya misalkan enek sing arep melu-melu apa gimana nek wis rezeki ya wis mungkin ayo enek kan misalkan. Salah satunya aku sing melu-melu Mas. Ya apa jenenge rezeki kan masa ya arep jenenge menghalang-halangi ya enggak. Nek rezeki ya wis Bener banget Mas. Iya itu. Terus ya aku sendiri masih ini sih masih kerja, masih neng pabrik, maksudnya enggak ngoyo banget sih. Misalkan ada ya tak ambil, enggak ya wis selalu garing. Selalu garing. Jadi enggak begitu inilah ngoyo. Bener. Misalkan ada yang lain dapat job ya wis. Tapi ini mau dikit ya, bukan aku ya fotografer Mas. Fotografer sebenarnya orang lah sing bersaing gitu Mas. Cuma nggak kelihatan aja. Ada yang di belakang nggak seneng ngeluk, kira seneng ngeluk iki. Yes, anu sih. Nek aku sih fokus neng awake dhewe ngono ya. Nah, berarti bener lah fokusnya dhewe. Nah, kan aku buat video tadi Mas, pengen undang jenengan aku deg-degan. Wah, kira-kira gelem ra iki. Aku dianggap kompetitor ora iki ya gitu kadang. Tapi nek di Solo emang belum banyak ya Mas. Salah satu vendor video Papa Mika. Kemarin yang di Jogja sama Magelang itu malah terinspirasi dari aku juga. Siapa Mas? Tak sebut apa. Pas kemarin ketemunya juga pas waktu Tropeo di ini apa FG Solo, FG Semarang, FG Jogja, Mas NN. Oh NN, ya itu. Mas Agung NN itu kan dulu juga nanya-nanya ke aku. Terus akhirnya dia buat ini juga di mana Jogja deh. Kulon Progo apa gimana itu asalnya. Dulu juga ini aku pas dilalah ada job di sini. Terus yang Jogja aku nggak bisa datang juga tak lempar juga ke Mas Agung juga. Terus yang di Magelang itu ada Mas Kamit itu. Kamit Motorsport ya. Dulu kan bareng waktu di Manahan juga Mas Kamit itu terus nanya-nanya terus akhirnya dia juga ini buat juga di Magelang. Baru tahu aku. Oke, kita tidak benar teman-teman, ini ada azan. Siap. Bisa. Siap. Saya masih lanjutnya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman, masih bareng Papa Mika Channel. Jadi tadi sampai ini Mas ya. Jasa-jasa vendor videografi yang ada di sekitar kita. Ya ada NN Sport Foto ya, terus ada Kamit ya, Kamit Foto Sport ya. Kalau dulu dia kan memang foto semua itu, Mas Kamit. Aku sering ngerti sih di Instagram, tapi belum pernah ketemu. Nah, Mas Magelang pernah ketemu langsung. Bareng waktu di Manahan, di Magelang juga pernah dulu aku ke Magelang. Yang itu Muhammad Subroto itu. Kata Subroto. Iya, Muhammad Subroto. Oh ya. Salah sebut. Gua ini kono. Kata Subroto di jalan. Oh, di kono di Magelang. Nah, di Solo ada apa sih Mas? Udah. Solo yang akhir-akhir ini apa jenenge? Football Family. Terus dengan. Tapi aku masih lebih banyak dikenali di foto sih Mas. Tapi ya video ya siap kok. Ya itu tadi aku setelah ke foto terus ke video ternyata enak video itu. Tapi yang jasa vendor video ini nggak banyak, masih belum sebanyak foto Mas. Nah kan FG itu ada grupnya Mas. FGFC, FG Oppo, termasuk ini FG Sport Art ini. Nah itu. Nah videografer belum ada ya Mas? Belum ada ya. Mas Agus tadi kan buat tim Papa Mika sendiri juga malah. Nah itulah aku sempat mikir video gampang kok ini kok ngomongnya mah orang juga video ya. Ya dulu itu kan sempat ada pasang surut ya, maksudnya awal-awal itu rame pas waktu dari update alat dari HP ke kamera atau juga laptop itu. Alhamdulillah itu seminggu full paling bolong 1-2 gitu, rame lah intinya. Terus akhirnya lama-lama ini menurun terus apa jenenge ini mau buat apa lagi, terus kepikiran mungkin
yang lain apa sih yang job udah ini bosen apa gimana, terus pikiran apa lagi, terus belajarlah itu komentator. Oke, benar. Terus awalnya yoi pakai toa kecil itu buat belajar, beli 100 ribuan itu kan pas tuh sering dulu itu waktu itu sering ini bareng teman-teman komentator itu, jadi sering ini ya familiar lah cara-cara ngomongnya gimana, terus ditiru-tiru aja. Ya awal-awalnya ya susah, maksudnya secara ini sih mental juga, bicara di depan banyak orang kan butuh mental, didengerin banyak orang ya mas. Atau itu ternyata udah ini ya, udah termasuk kayak apa ya, perkembangannya gitu loh. Sebelumnya kan belum ada komentator ya, cuma video aja. Video aja terus kok mungkin ya wis sing coba wis mulai bosen ya. Terus kayak apa nih ya, terus kepikiran lah itu belajar komentator ya rapi. Sampai saiki ya rapi. Ya saya ini gitu. Tapi alhamdulillah ini sih bisa diterima, maksudnya ada aja sih yang setiap minta video tetap paketan sama ini, sama komentator juga. Sampai aku juga kerjasama sama komentator lain, beberapa itu pernah tak ajak karena memang waktu tahun kemarin pas lagi rame-ramenya itu sering kali double, aku dewe komentatori di banyak tempat kan ya iso. Akhirnya ada beberapa itu sering tak ajak itu komentator-komentator ikut ngisi di job yang lain di tim saya bareng kru-kru saya atau tim-tim saya juga. Ya itu kan malah jadi ini mas, jadi perbedaan. Mungkin ada yang bilang elek kok piye, ada yang bilang elek belum tentu iso nglakoni mas. Belum tentu iso jalan. Wis salah aku dhewe jenenge apa sih? Orang di basic lah intinya jagur wani-wani lah, wani-waninan intinya gitu. Nah, tapi ya dari lucu juga mas, lucu dari cerita nggak tahu juga komentarnya orang-orang gimana, apa bagus apa jelek ya, yang penting usaha lah ya benar, usaha ya pasarnya macam-macam mas, orang itu ada yang bagus, terus jelek. misalkan dianggap jelek pun ya pernah enak sih ya, beberapa teman malah komentator mono. Tapi ya lagu aja ya barang yang penting lagu ya. Nah tadi karena udah melalui proses, udah dikenal banget sama mas. Nah sering teman-teman ngomong Papa Mika itu yang buat FG apa sepak bola di Surabaya itu jadi kondang lebih maju gitu. Alhamdulillah nek dianggap begitu. Ya memang aku ngelihat kontennya di YouTube wis ratusan video ya mas, terus di mana-mana ya, nge-record, ngerekam, nge-live. Paling jauh-jauhnya di mana? Kalau lebih sering, kalau berangkat sendiri itu ke Jogja, ke Magelang ada pernah sekali apa 2 kali lupa ke Magelang. Berangkat sendiri juga masalah. Berangkat sendiri ke Magelang sekali, berangkat sendiri. Terus ke Salatiga pernah beberapa kali. Berangkat sendiri juga. Terus yang paling jauh itu ke Semarang bareng rombongan bis dari sini. Terus apa itu namanya, ke Kudus juga pernah sekali. Kudus itu lapangan apa ya salah? Kudus itu deket ini sih lapangan biasa. Deket apa ya? Dapat apa sih lali aku. Lapangan apa ya lali aku. Biasa bukan stadion. Nah, Semarang di ini. Semarang itu Citarum. Itu beberapa kali bareng rombongan bis. Pernah itu ada tawaran sampai Pati atau Pekalongan gitu. Apa Senayan juga. Karena aku juga ini masih kerja juga, nggak mungkin jauh-jauh. Saatnya ndakku tenagane sama waktune. Sementara ini ya kebentur waktu. Sementara ke ini Jogja sama Salatiga aja yang di luar kota. Mentok-mentok ini Magelang. Mentok-mentok itu. Yang lain-lain belum berani.
Ya, hampir mirip sama aku dulu mas. Nah, Dulu aku kan sebelum video full mesh tuh buat video semi sinematik gitu loh mas. Ya dulu ada yang menginspirasi Mas Ganden gitu ya, football sama post match ID. Sekarang di Persis Mas Azi ya. Wih kayak apa? Highlight itu mas, liputan gue. Ya kemudian ya ada juga sih waktu itu. Nah ada yang minta itu dari Tangerang. Aku Tangerang orang videografer ya tekan Solo gitu. Itu aku gue. Padahal jelas loh, Google Foto itu domisilinya di Solo. Dari Tangerang minta jasa itu. Ya nggak tahu ya sosial media ya mas, mungkin dia wah apa ini aku pengen digawe ini gitu kan. Nah terus ini mas, kan selalu live streaming kan itu gitu kan. Nah pasti selalu butuh alat-alat persiapannya proper atau banyak atau mas, kayak kabel apa segala macam. Nah di setiap venue lapangan stadion ini pernah ada kendala nggak mas? Wah ini kabelnya listriknya piye? kalau ini laptop sih, laptop kalau kan baterai paling enggak sejaman lah ini awetnya. Terus kamera juga lumayan, kamera itu bisa 2-3 jam. Kalau untuk live masih cukup lah. Nah, waktu itu ada kendala listrik, dicari nggak ada. Mungkin di lapangan desa misalkan yang jauh dari pemukiman atau di dekat sawah gitu kan, mau cari listrik susah. Kalaupun ada kabel bawa sendiri nggak nyampe ininya. Akhirnya ya wis saat nyandai baterainya, misalkan laptop nggak nyampe 1 jam, ya wis kepotong. Nanti misalkan babak pertama live, babak kedua rekaman aja, kan yang di baterai kamera kan masih cukup ngakalinya gitu. Terus kendala sinyal itu juga ini sering kali sinyalnya kan kadang kangenan hilang gitu. Nah kalinya misalkan hasilnya nggak memuas kan, hasil rekamannya kita ini buat gantiin. Jadi kalaupun kita live itu harus ada ini apa ini cadangan, file cadangan. Jadi mau nggak mau harus ada rekaman. Nanti misalkan ada kendala gimana kita masih ada ini backupnya. Oh sinyal juga ya salah satu ya di lapangan desa lapangan ini. Aku pernah sama siapa ya? Oh ya tim jenengan kalau nggak salah. Tim jenengan, siapa ya? Ngomongnya di gitu. Dulu di lapangan Kemuning. Oh iya. Lapangan Kemuning. Kan itu kan sore hari ya. Biasanya nyopting kan kau barat ya. Hujan. Oh hujan. Oh cilik kali ya. Yang mas jenengan ya. Sering kali kalau ini kadang kan kita dapat job bukan di stadion ya, jadi sering kali kendalanya hujan, esok yo genah panas. Genah panas. Kita ngakali pakai payung ya seadanya, misalkan adalah payung gede buat ini orang jualan itu. Payung betul sih ya. Bawahnya itu kalau enggak ya mantel. Terus misalkan angin kan gak memungkinkan untuk itu. Payung nggak bisa lah, kalau ke angin kan tetap alat keanginan semua, yes, mau nggak mau kukut apa sih, yang penting ada filenya gitu aja. Jadi rekaman yang penting alat aman kan pak. Ya itu dulu alat aman. Iya benar. Sama adik engineer tadi kan dari barat, adik engineer bingung nyari singgung kelistrikan di masuk ke di akhirnya yang di sebelah masjid itu kayak ya kayak pas sudah terus banget. Aku kesana kan bawa tripod dulu mas. Tripod ini aku tendang bola. Ya jadi ya itu kan termasuk resiko kita. Namanya gimana mah di pinggir lapangan kan mau nggak mau nek iso yo ojo ngasih. Tapi ya nek lagi apa sih ngerti. Ya betul. Ya resikonya itu. Nek kita dapat di stadion kan bisa ini di tribun jauh dari pinggir lapangan enak. Resikonya sedikit lah, bolanya nggak nyampe ke kita. Pas di lapangan desa kan mau nggak mau kan kita mepet ini lapangan, mepet garis. Nah, misalkan kita mundur kan mungkin ada pohon-pohon yang menutupi. Jadi ini kita nggak mau kan kudu nyedak. Resikonya ya itu kena. Ya alhamdulillah
Yo pernah sih ya, pernah cuman yo nggak sampai rusak alhamdulillah. Mau pernah kan juga Pernah ada tripodnya, ada kameranya, pernah. Tapi yo kan sih, maksudnya orang kena banter sih enggak. Ya. Aku kena motret futsal beberapa kali medeni. Ya futsal tetap ini sih, resiko banget sih. Risiko tinggi tenang. Oh iya. Ya teman-teman ada juga sih. Nah, nanti mungkin teman-teman masih tak ajak ngobrol lagi juga sih sering motret futsal. Resikonya tadi ya. Pernah ada cerita siapa ya lali aku pokoknya cari kena itu kameranya sampai baru. Oh kayaknya lali. Besok kita ajak ke sini, Mas. Tapi dijak. Oke. Calon gak ada, Mas. Gak ada sing bisa dijak. Sing gelem juga. Soalnya aku beberapa kali aku ngejai pertama orang-orang yang aku kenal dulu, Mas. Oke ya, awal kenal lah, termasuk awal berdirinya Golfoto ini, Mas. Nah, aku kayak banget sing wedi, Mas. Deg-degan, wah aku nggak pede gitu. Pengen tak ajak ke sini ya, yang bersedia aja lah, yang bersedia. Ya sama tak ajak kamu buat sharing, namanya kan ini kontennya sharing inspirasi. Ya tadi aku setiap orang ini punya kisah gitu loh, Mas. Ojo terlalu meremehkan diri. Wah aku ini sopo ini elek apa. Wah gue ora bersyukur berarti ngono. Jadi tiap orang tuh punya. Di balik layar ya awake ora perlu bagus-bagus. Penting guys, ini maju ngene. Bener. Di balik layar ya. Gitu. Ya tadi aku ngerti jangan juga ternyata udah ada inovasi-inovasi ya yang dikembangkan ya. Nah, salah satunya itu kadang orang itu termasuk apa dan gue juga, Mas. Wah ngerekam sambil komentator itu kelihatannya aneh beda banget. Tapi yo gue jadi keunikan akhirnya, Mas. Karena mungkin orang lain meniru itu susah. Durung tentu iso. Aneh aku wah apa mikai komentator karo ngevideo ini. Tapi ya itu tadi ya. Setiap orang punya ini sendiri kan. Ya kemarin juga sempat ini viral gara-gara di Liga Top sekali kan ketemu sama Bang UK komentator bola. UK Kurniawan. Itu sampai di ini di apa sih namanya? Dibuatin di story apa? Reel di reelnya dia, Instagramnya dia gitu. Ya alhamdulillah. Gak nyangka. Gak nyangka juga. Di ini di Mdurukan itu. Waktu di Mdurukan itu pembukaan Liga Top Skor Surakarta umur 13. Kebetulan pas waktu pembukaan itu kan manajernya atau gimana itu Pak Mas juga. Dengan bareng di sana terus ketemu. Cuman aku nggak kamu kena Mas juga ya disebut cuman aku nggak ngerti itu dia. Oh iya. Karena aku yo iya wis fokus sama aku dewe. Aku masalah wong iya piye ora pati ning apa ning nggon pamukeh kadang bareng sapa ngono ora gagas. Dadi ini wis fokus sama aku dewe apa lagi ngopo sing kurang piye fokus nang gawe aku. Ya profesional aja, Mas. Dadi ngasih ning sandike sapa-sapa misalkan ya lah bar ketemu nang kene nang gawe ngene sering ngono kuwi sih. Ketemu nang gawe padahal aku sing ora ngerti. Ya sama Mas, awak kan juga gitu sungkan. Tapi ya di balik itu kan kita profesional, misalnya videografer atau fotografer. Aku pernah ketemu Jackson Effie aku, terus Coach Rasiman, terus pelatih yang persis itu kadang siapa ya? Pelatih Yote ini siapa ya? Yang kelahiran sini loh, kelahiran Solo siapa sini? Coach Tommy ya, dan aku yang menentok lah. Nah piye gini motor kagak. Tapi ya akhirnya karena kita berkecimpung di situ, mungkin sering ketemu biasa akhirnya, Mas. Kalau sama Bung Yuki tadi ya, aku malah lagi ngerti gitu ceritanya. Dia memang ini ya kayak apa di usia dini gitu ya, mengelola itu ya, Mas. Pengalaman apa mana, Mas, selain gue ketemu Bung Yuki ini? Apa ya? Banyak mungkin pengalamannya. Sampai lali. Sampai arep diceritake apa sing di bingung. Nek pengalaman sing menyenangkan, menarik, enggak dilupakan kira-kira ning endi Mas? Ya ini sih.
lebih ini dari kebanyakan yang ngejob itu maksudnya dari pelanggan itu malah dari ini luar daerah. Maksudnya dari ada yang dari Jakarta atau dari Demak itu ada yang langganan itu Demak, terus apa lagi ya? Lupa, ada Ciliwung juga, pernah juga. Pokoknya yang dari luar kota lah malah yang sering jadi ini apa namanya pelanggan itu ada dari Jogja juga pernah. Dari daerah sendiri malah jarang sih. Nah itu aku juga bertanya-tanya soal itu mas. Kenapa ya kok yang di daerah sendiri malah jarang? Mungkin ya gimana ya? Kita kan mainnya di fan football ya, maksudnya yang ngejob kita itu ya yang suka fan football, maksudnya yang pengen ya eksis lah, yang seneng ini di media sosial ya, maksudnya yang seneng di foto, yang seneng di video misalkan harus di daerah sendiri sulitnya itu ya apa ya? Nggak tahu juga sih. Nah itu aku ya masih bertanya-tanya mas. Kayak aku di desa aku kan ya ada lapangan yang cukup bagus lah, lapangan keturatan. Aku jarang motret di situ mas. Paling jopo-jopo kadang. Iya gitu. Oh sering ya luar kota luar daerah gitu. Malah ya sing menyenangkan itu apresiasi dari luar daerah malah yang ya berarti kan secara ini berarti apa ini yes terkenal di mana-mana lah intinya ngono ya bukan ya Pak nggak sombong maksudnya ya seneng lah intinya tini dewe seneng ngono ya enggak bukan berarti sombong sih enggak ya itu kekuatan sosial media tadi mas kita di kampung sendiri mungkin tak dikenal tapi ini Joko dikenal bener banget mas pernah itu ada yang nyeletuk rumahmu mana mas ini tidak lapangan ini pernah tahu berarti ya padahal kita mainnya lebih sering ke ini Solo, Boyolali sama Jogja. Yang Karanganyar sendiri jarang ataupun nggak pernah belum tentu sebulan sekali jadi malah juga nggak tahu ngerti karena memang ya jarang di Karanganyar harus. Nah terus pengalaman apa ya? Misalnya jenengan ngevideo ya mas. Pernah nggak ngerasa wah aku kok kurang puas sama hasilnya apa piye? Aku pernah sih mas, jadi ngefoto misalnya hujan apa lapangannya nggak bagus itu kadang aku ngerasa wah nggak apik kok ngerasa itu iya puas nggak puas sih tetap belum puas karena kita ini berkaca dari ini tim weddingnya segenap profesional lah alatnya. Nah kita kan seadanya kita juga bukan merintis kan dari awal itu orang duwe lah intinya misalkan Arab upgrade sing profesional alatnya sing api-api ya rumahku jadi ya aku kurang puas lah intinya jangan hasil yes alhamdulillah masih bisa diterima ya yes, lebih dari cukup nek ngarani puas ya orang puas. Nah aku dari foto beberapa kali ya kayak tadi mas wah lapangannya kok kurang apa ya kadang gitu mas mempengaruhi mood fotografer. Nah teman-teman nggak tahu ya nah aku sendiri kerasa gitu mas bahkan aku pernah dulu main balik Evi mas. Kenapa? Jadi aku main di Citarum ada tim bokeh di Citarum malam-malam gue aku belum pernah kesana mikir ya wah lapangannya apa lampunya padang dulu kan booming banget itu Citarum itu. Nah aku di job di KIV ya lumayan oke mas. Nah, kan aku alatnya ya nggak secanggih sekarang jadi kameranya masih kamera sing bawah entry level gue lensanya juga belum lensa tel yang putih itu lensa Tamron namanya. Yo, nah itu aku motret ternyata nggak gampang ini alat ini ternyata nggak bisa mengabadikan momen yang di sana itu. Nah teman-teman saya ngalatnya pro aja hanya lo motor ini Citarum. Aku pakai alat yang tadi gambarnya kasih ke blur kasih kabur pengen tak balik tapi kok ada kan kok bisa itu mas sempat berapa kali ada gitu jadi apa ya kayaknya juga berkarya tulus kan ya, hasilnya rapi mosok yo gitu.
Ngarek dari video ini mas, aku beberapa kali kan. Tapi yo jam terbangnya banyak jenengan sapole lah. Nah kadang pas video kan enaknya tenang ya mas. Tidak ngomong mas. Wah, Gak apa sih. gak apa ya. Aman aja kita kan ini gak formal banget ya kan namanya sepak bola jenenge ning lapangan walaupun kita nggak ngomong maksudnya kita nggak bersuara ben nggak ada suara sing masuk misalkan kan tetap mereka teriak-teriakan berdua ya di lapangan apa sing penonton misalkan apa jagungan apa ngerasani kan pernah ya kan Ada ya. rasa ning kan pernah ning jelas video apa ning tengah sing di samping-samping kan pemain-pemain sing rasani yo masuk suaranya yo sekarang. Nah itu ada sih beberapa. Nah aku diajak ngomong langsung mas, malah, wih, gue ki kok orang motoin ngopo mas lu. Lah waktu dijawab video kok, gue ki kok wis beralih nih video Rawo ora kita kan ya namanya pangking kan ya pantang aja merasa formal banget kecuali kan neng pas neng wedding kan masuk lagi nonton misalkan nganten dalam ada suara masuk kan kita pergi oke mas paling berbal ya barang jadi menurut Mas Agus itu hal yang wajar ya mas? ajar Ya tiap orang ini beda-beda mas. Aku soalnya ya belum lama kan jadi rada aneh juga santai santai ya simpel. Terus pernah nggak mas dapat komplain dari klien sih nesu kok nggak puas atau piye? Jangan aneh sih beberapa dulu itu waktunya apa ya di komplain apa ya? Nah ini waktu itu kan aku belajar namanya apa update alat kan mesti ada kendala, mesti anu lah ora sesuai lah maksudnya urung menguasai alatnya terus adalah yo wih mau gak mau sebenarnya nek file ya nek rekaman nih jadi misalkan waktu sinyalnya macet-macet apa piye file keputus-putus kan penting nek rekaman nih kita ganti terus ada juga komplain karena nggak ada komentator harga sama kan dulu itu video misalkan harga 300 misalkan free komentator kan cek belajar waktu awal-awal komentator kan urung tak gawe pasang tari Bagian dari masih free lah guru iseng-iseng kan aku dhewe arep ngei rego kan urung wani aku dhewe menyadari ngisi ajaran urung apik yo rapi terus sampai sini ya itu dilalah buka cabang buka dua lah itu yang satu anak komentatornya yang satu nggak ada dengan harga yang sama ya terus akhirnya ini tak carikan ini misalkan ada job itu tak carikan pengganti komentator jadi dua-duanya ada komentator cuman ini tak pasang tarik mulai tak pasang tarik misalkan aku ngejak orang kan masa aku sih bayar jadi mulai pas dapat komplain itu ya wes tak carikan komentator cuman regone ya tak tambahi jadi ini misalkan dari 300 tambah piro misalkan gue komentator aku beberapa kali pernah juga mas salah satu yang minta dikasih suara supporter Mas Agus pernah itu? Ini sih paling apa ya dubbing-dubbingnya lah masalah musik apa misalkan intro gue masuk nggak apa sih Viva Anthem kalau aku kemarin itu ya akan memang modelnya kayak gitulah punya aku gayanya dikasih suara supporter mas kok nggak ada suara supporternya mas akhirnya ya oke nanti bisa di aplikasi ini ya. Kita mau ngasih musik pun juga musiknya juga yang ini free ajuta kita kan kita main di YouTube ini nganggo lagune wong misalkan sing dangdut koplo misalkan kan kena hak cipta juga jadi kita ya sudah serba ini kaya kemarin delala kan final misalkan
final kan biasanya nganggo apa jenenge lagune Queen sing Biar the Champion gitu Mas. Mesti iki kena pelanggaran hak cipta. Nah, kena pelanggaran itu terus piye Mas? Ya kita ngambil ini beberapa hari misalkan wis misalkan video ini wis ditonton sing ngejo misalkan. Beberapa kemudian kan kita ini bisa ini dihapus lagunya apa diganti misalkan. Bisa ya. Pengaturannya dia bisa. Itu pengaruhnya gede ya berarti ya. Ya. Oh, so kedetek ya gitu. Canggih ya. Canggih apa-apa kedetek ya. Aku ndek kapan juga ngupload sih di YouTube pribadi sih tapi ya dolanan game ngono Mas. Ya jadi musiknya go instrumen tok Mas, ping tong kena ya nih Mas. Kena langsung metu ning iki nih apa? Keterangan itu deskripsinya itu loh. Musik oleh ini gitu. Nek Mas Agus kan Papa Mika ini channelnya 2 tadi ya. Papa Mika channel sama multimedia. Oh ya, Papa Mika channel subscribernya udah 3.000 lebih sih. 3.000 berapa ya? Biasa ya. Pak aku. Selama 2 tahun. Ya awal-awal ini susah Mas. Dari kita awal-awal itu kan bikin itu jadi tanya ada teman yang main YouTube. Piye caranya ini harus diajarin. Kita mau nyari subscriber itu jenenge ning kerja ning pabrik kan mesti teman ratusan. Itu 2 bulan cuma dapat 60 loh. 2 bulan. 2 bulan itu nyari subscriber itu susah. Ya kita yang menyadari, maksudnya kita jaluk subscriber apa maksudnya minta teman misalkan jangan subscribe aku. Cuman jangan aku nonton nih sih ditonton nek ra genah kan tetep mikir-mikir. Awal-awal dulu kan kontenku juga ini sembarangan, wis saya tak kayak konten. Jadi kayak apa ini harus piye memberikan apa ya? Cara-caranya memberikan penonton nih sing genah katanya. Jadi dan meyakinkan, awal juga harus meyakinkan. Jadi untuk mencapai sesuatu ini nonton awal dhewe sih kan. Kontennya konsisten gitu ya. Bola gitu ya. Terus ya gue sing genah-genah. Genah campur-campur. Awal-awal sulit sih, Aku sampai sekarang berapa ya kalau foto itu 80-an, 90 ya. Ya aku berapa terus tahun berapa tahun seperti semangat dilakoni ya tanpa sambat. Sambat untuk berapa? Nah itu aku buat goal foto ini kapan ya? Nek goal fotonya tak buat 2020 Mas. Nek channelnya mulai aktif itu dibuat 2021, ya 2 tahun lah. Dulu kan aku buat video semi sinematik kita kayak di Instagram di postingan, terus kok tapi dikene YouTube dewe, YouTube kan emang khusus video gitu kan Mas. Akhirnya tak kene YouTube ya itu yang nonton nggak banyak, aku ya mungkin kurang promosinya. Terus mulai video full match tadi, terus mulai buat ini ya mungkin beberapa udah ada yang tahu juga. Sebenarnya kalau video itu yang waktu aku pakai HP itu kan masih ini highlight. Belum bisa live. Kan waktu dulu peraturannya kalau YouTube itu belum 1000 itu belum bisa live. Oh gitu ya. Aku awal itu cuma highlight. Nah, apa namanya? Kalau video itu sing nonton itu senengnya malah highlight. Misalkan arep nonton kan sak jam kan nggak mungkin nonton sak jam nggak mungkin. Jelas lah ini rada Google. Nah mereka yang nonton itu malah senengnya ini highlightnya. Jadi dan apa ngerti kuliah dan wis. Nah, sing ngejob itu masa ya nonton misalkan ngejob larang-larang bereto berapa menit, 5 menit atau 10 menit misalkan yang lain misalkan kan itu iuran semua pemain apa namanya iuran buat ngejob misalkan misalkan nggak semuanya keliput kan mesake kira masa maksudnya ya nanti inilah iri lah nek raful itu. Jadi ya kita ini nyenengke penonton juga, nyenengke sing job juga. Jadi dikasih highlight juga, dikasih live juga. Oh kalau mau live itu harus 1000
subscriber. Yang dulu, kalau sekarang enggak. bebas ya. Sekarang Oh iya. yang dulu. Ya itu mas aku dari situ ya. Ya sebenarnya konten Golpot itu ya yang nonton ya ada sih. Malah kadang yang nonton tuh lebih banyak dari subscribernya. Lah, kita ini yo aku dulu pernah maksudnya nonton yo masih dalam hati nonton kok di subscribe apa ya pernah juga kayak setiap postingan kita jangan lupa subscribe aku dewe tanpa menyadari aku dewe ini tanpa sadar ya nonton video misalkan itu musik apa piye ya ora tak subscribe jadi yo ngalami dewe lah maksudnya mereka nonton orang di subscribe ini apa jebule aku dewe ya orang lah orang kepikiran orang gagasan benar gitu Berarti salah satunya itu ya. Berarti kita dengan subscribe orang lain, kok bisa orang lain ini subscribe kita ya? Oh bisa. Oke, tapi ya itu tadi benar-benar saya proses tadi ya. Aku buat ini tuh ya tujuan utamanya sebenarnya kegelisahan mas podcast ini kegelisahan di kampung sih sebenarnya. Di kampung itu kok teman-teman anak muda karang tarunan ini piye ya? Aku nontonnya kayak ngalami penurunan gitu loh mas. Sekolah zaman dulu nih zaman saiki acaranya ya cuma gitu-gitu terus. Padahal di kampung-kampungku gue banyak banget orang-orang yang berkompeten. Kan aku ya cah kuliah dan sekolah kan mas ya bukannya beda ora tapi ya ono sesuatu yang kudu dibangun gitu loh. Kita ini harus berbagi istilahnya. Iya. Nah, ya kayak tadi mas apa sebenarnya banyak orang yang bingung, dia nggak tahu dirinya siapa, mau kemana, ya kurang bersyukur dengan akhirnya. Nah, aku salah satunya membuat podcast ini untuk itu mas, mengatasi itu. Nah, aku nonton mau iki loh, aku ngetok tuh, sebenarnya datangnya Papa Mika misalnya. Papa Mika itu videografer perjalanannya tadi luar biasa ini. Nah, itu bisa jadi apa ya, kayak motivasi buat orang lain. Oh iya ya. Aku kok nek pengen berhasil prosesnya ngono gitu. Nah, kemarin ada pemain, ada wasit, ada ini. Nah, aku idenya dari situ mas. Orang gagas, wah iki aku pengen nyetok duit ke YouTube apa wis engko nek iki bermanfaat, aku ingin badah lah rezekine ngikuti ya. Itu sih mas, kegelisahannya di situ mas. Yang aku pribadi mas, yang melihat dari perjalananku ini ya. Karirnya ini ya, yang tak pikir-pikir kayak ular tangga. Sepenting kita ngaku sih lah. Perkara nanti ada tangga iso enggak, apa itu ular terus jungkel. Sepenting kita melangkah sih. Nah, yang waktu itu juga aku melangkah sih lah, kayak konten sih. Perkara piye aku kalian ngerti. Aku belum kepikiran apa jenenge. Iso dadi videografer bola. Ya, orang kepikiran iso dadi komentator bola. Awalnya gitu. Apa senenge melangkah sih. Gawe YouTube sih. Perkara piye dadine ora ngerti. Terus gue nek jalane dhewe. Sing buka ke dalan enek Gusti Allah. Nah, seiring berjalannya waktu kan ya gue dari HP gawe konten biasa. Terus mentok nggak ada ini ide, terus adalah enek bola diliput keterusan sampai akhirnya update alat iso mendatangkan ini uang akhirnya bisa buka cabang alhamdulillah iso malah jadi komentator sisan paket ya terus yes, berkembang alhamdulillah ya sampai sekarang nggak ada yang tahu maksudnya orang rencana nggak ada ide rencana semua nggak ada rencana yang penting langkah sih perkara dalane piye sing wis manut Gusti Allah ngono ae wis mengalir dalane mengalir kayak obrolan kita malam ini kan mengalir tiba-tiba ya sejam aja mas oh ya mas sak jam dhewe ini meh lanjut lagi habis ini ya mas Agus kerja ya masuk malam nek pekerjaan utamanya apa ya mas aku buruh pabrik ini sih, aku waktu kemarin kan tahun kemarin lah 2022 berarti ya. Aku itu kan yang pabrik paling tidak ya 11 tahunan. Pernah sebelum kayak konten lah. Pernah nggak update status apa jenenge. Pak intine sing dadi pegawai nang
pabrik jenenge pabrik 10 tahun 11 tahun kan tetep kan rasa bosan. Usaha-usaha apa nanti modal nanti keahlian adalah iseng-iseng ya kuwi gawe story artis status ya kuwi kata-kata bosan dadi pegawai ngene-ngene intine ngono. Ya oke sing komen maido oke ya sing anu apa sih mimpi kok istilahnya udah lali kok intine ngono lah. Akhirnya ya wis delalah kok sampai apa detik ini kok iso dadi kaya ngene kan enggak ada yang tahu apa sini karena doa apa story ini mau dadi dikabulkan ya kan jenenge kan kadang apa ucapan adalah doa story ada doa ya ngerti kan bisa dadi sampai saat ini dadi kayak gini sing awalnya diremehkan. Betul Pak, sing remeh ini ngakak saya nangis itu tertampar gitu. Bener jadi iso baik kita mulai story mungkin harapan doa terus kita berusaha ya makanya sebisa mungkin nek gawe story kayak ya sing positif lah misalkan kadang apa repost apa kata-kata ning komen ya apa kan maksudnya ora kudu gawe dhewe kan apa ngerti kan dari story-nya awake itu malah menjadi doa dan terkabul kan ya ngerti. Ya intine ya dalane orang kan dhewe-dhewe Mas ya sing nek ning berdasarkan sing tak alami lah itu sing tak dibicarakan sing tak alami. Nek misalkan ada orang sing maido kan yo jenenge wong kan dalane dhewe-dhewe. Tapi sing tak bicarakan sing tak alami lah. Tak ibaratkan ya tadi tiap orang punya garis tangan sendiri-sendiri ya Mas. Nah kayak Papa Mika ini teman-teman sahabat Golboto, kamu nggak bisa apa ya kita nggak bisa wah Papa Mika iso dikatakne mungkin sekarang sukses berhasil subscribernya banyak dan lain-lain. Aku tak alhamdulillah melu-melu jadi Papa Mika lah tak video juga ini belum tentu bisa. Yo nek yo aja ngomong ngono. Ya semoga bisa. Ya kita kan jenenge rezeki kan orang ngerti lah. Aku dhewe ya nek selama ini pokoknya intinya bersyukur banget lah intinya sampai di posisi iki ora nyongko lah intinya ngono lah. Ibaratnya awake kebutuhan sehari-hari ibaratnya ya ora kekurangan ngono ae, yang penting itu. Jadi ya kita nggak tahu lah ya tetap usaha tadi ya. Mau sukses apa enggak yang penting awake lakoni wis yang penting langkah sik lah intinya ngono. Ngaji sik perkara dalane piye apa orang jungkel ya orang ngerti ya sesuai dilakoni. Oke bener Pak pesannya apik banget. Tapi aku dhewe ngalami ya hampir mirip juga sih Mas ya gitu. Dulu aku ngeliat tetanggaku yang sukses berhasil gitu. Aku ikut-ikutan pengen profesi kayak dia, pengen sukses. Tapi ternyata passionnya lain gitu dan mungkin takdirnya lain. Malah aku di kuliah meneh, sekolah meneh, malah ning fotografi ning kene ya akhirnya ya semua bener tadi ada garis tangan ada jalannya sama doa usaha kita. Yes, pokoknya mengalir. Pokoknya intinya aku sampai di posisi ini yang orang direncana. Seumpama aku ngerti bakalku sampai ini jadi videografer apa jadi komentator kan sekolah mungkin aku wis jiko jurusan kuliah misalkan kayak di tengah misalkan di awal jangan ngambil foto kuliah foto misalkan. Seumpama dari awal apa dari pas waktu sekolah bakal ngerti kan mesti tak siapkan jenenge tak rencanakan lah intinya ngono belajar wong aku umur 30 lagi iso ngetik apa sih iki lebok email tapi kan tekok Google. Yang dipikir-pikir ya lucu ya Nah ini Mas, sejam lebih kan kita ini aja Papa Mika kedepannya mau ada rencana apa Mas? Mungkin udah ada inovasi mau buat apa gitu atau sementara masih nyaman gini? Sementara ini belum kepikiran. Kadang kan ini semua itu nggak dipikirin. Kadangnya mengalir wae. Kayak aku delalah mikir ke planning ke depan kadang nggak sesuai harapan misalkan
sing ora dipikirke adalah kelakon. Jadi ini wis mengalir apa eneke arep kepiye ya wis engko mesti ana dalane ngono wae. Berarti yes, kita nggak tahu yang terjadi, usaha sih doa ya. Wis disesuaikan kebutuhannya piye ngono wae. Oke, terus ini aja langsung aja Mas pesan buat teman-teman yang nonton ini dari jenengan apa yang pengen disampaikan. Ya untuk buat teman-teman bahwa ini berdasarkan saya alami, bukan bermaksud menggurui. Pokoknya mau jadi apapun, mau sing dipengini apa, yang penting dilakoni dengan senang hati. Intinya melangkah dulu, perkara nanti kedepannya bisa maju atau enggak, pokoknya dilakukan dulu. Misalkan keinginannya tidak sesuai harapan ya udah nggak usah putus asa, nanti ada jalannya sendiri, mungkin bukan passionnya jenengan atau ini rezeki jenengan, tapi tetap pasti ada jalan lain yang bisa membuat Anda menuju kesuksesan. Seperti sing tak alami, nggak pernah dua cita-cita jadi videografer atau komentator. Nyatanya saat ini saya bisa sampai di detik ini bisa di posisi itu, bisa menginspirasi orang banyak malah ya. Alhamdulillah. Oke teman-teman sahabat Golfoto, itu tadi obrolan kita sama Papa Mika Channel dari perjalanan awalnya, lika-likunya sampai sekarang bisa dikatakan ya tinggal meningkatkan ya Mas ya. Membangkit meneh ya Mas. Jadi inspirasi banyak orang termasuk saya sendiri. Luar biasa ya teman-teman. Oke. Mungkin udah itu aja ya, jam hampir jam. Mas melanjutkan pekerjaan. Mas. Matur nuwun udah kesini. Siap, terima kasih untuk Mas Auriga Golfoto sudah diundang untuk sharing inspirasi bareng Golfoto. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, and share, komen Golfoto. Pokoknya aku dhewe yo nonton iki kadang ya ora gagas subscribe ora. Oke buat teman-teman dukung terus channelnya Mas Auriga Golfoto YouTube-nya. Siap. Kita selain support ya Mas. Siap. Aku malah ya harus subscribe. Kadang ngomong itu loh. Aku ya nonton ini sing Mas Mana itu. Ya tak nonton. Nih tadi. Ada gagasan aku pikiran. Wajar. Oke gitu teman-teman, obrolan kita sering inspirasi sama Papa Mika Channel. Banyak kisah yang bisa diambil, dipelajari. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat teman-teman semua. Cukup sekian, kita jumpa lagi di episode lainnya. Oke, sip.